Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tujuh cara menjadi miliarder. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar? Harapan saya Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, berbahagia, dan bahkan makin hari makin bertambah rezekinya dan bertambah sukses. Para pendengar, saya baru membaca sebuah buku dari Margigu WP yang judulnya Berlian di Dalam Diri. Margigu WP adalah seorang pengusaha minyak bumi dan gas alam, dan juga beliau adalah pengusaha properti dan pengusaha bioteknologi. Nah, yang menarik adalah beliau katakan di dalam bukunya itu ada tujuh cara menjadi miliarder. Nah, saya akan ceritakan kepada Anda ya. Menurut saya cukup menarik karena beliau sempat mensurveinya segala macam, setiap cara-caranya, dan kita nanti bisa melihat cara termana yang mana sih menjadi miliarder. Karena saya percaya setiap dari Anda, para pendengar atau siapapun manusia pasti kepingin menjadi miliarder, ya, menjadi kaya raya dalam hidupnya sehingga bisa membahagiakan keluarganya dan memiliki hari tua yang bahagia. Cara menjadi miliarder, 7 cara menjadi miliarder. Yang pertama adalah lahir di keluarga kaya. Lahir di keluarga kaya. Teman-teman, kita nggak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang yang saya katakan sungguh-sungguh laki arti beruntung. Mereka begitu lahir sudah lahir di keluarga yang kaya raya, keluarga miliarder, ya. Jadi, nah peluangnya adalah disurvei ternyata 15 juta kelahiran anak, hanya ada satu bayi yang lahir di keluarga kaya. Jadi peluangnya kecil sekali, 15 juta kelahiran baru hanya satu yang lahir dari keluarga kaya. Nah, cara kedua adalah main lotre atau membeli undian. Nah, ini peluangnya setelah disurvei, peluangnya adalah 12 juta berbanding 1. Artinya setiap 12 juta orang yang memasang lotre atau ikut undian, hanya ada satu pemenang yang menjadi miliarder. Ya, jadi ini juga kecil sekali ya, jadi jangan harap Anda bisa cara kedua ini juga menjadi miliarder. Cara ketiga adalah berjudi di kasino. Nah, itu sebabnya banyak orang mencoba-coba keberuntungan menjadi orang kaya dengan berjudi di kasino. Apakah bisa terlaksana? Wow, ternyata disurvei peluangnya hanya 6 juta orang berbanding 1. Artinya setiap 6 juta orang yang berjudi di kasino, hanya ada satu orang yang menjadi kaya dan menjadi miliarder. Hanya satu orang. Berarti yang 5.999.999 itu tidak jadi miliarder, bahkan bangkrut uangnya. Hati-hati teman-teman, ini bukan cara yang tepat. Nah, cara keempat adalah
menabung 2,5 juta rupiah setiap bulan secara konsisten selama 30 tahun. Nah, untuk menabung ini peluangnya rupanya 1 juta berbanding 1. Karena ternyata menurut data statistik, hanya 1 dari 1 juta orang yang konsisten dengan perilaku menabung setiap bulan dalam jumlah yang sama dengan jangka waktu 30 tahun. Hanya 1 orang dari 1 juta orang. Makanya banyak orang jarang menabung. Ya, ini faktanya. Nah, cara kelima adalah menikah dengan orang kaya. Nah, ini yang menurut saya zaman now ini banyak orang yang kepingin kawin dengan orang kaya. Bagi seorang wanita yang dicari anak-anak orang kaya, pemuda-pemuda kaya raya, agar dia bisa menjadi langsung menikah jadi miliarder. Dan ada juga pria-pria yang dengan mungkin tampan atau skillnya luar biasa itu mencari gadis-gadis anak orang kaya agar pemuda ini begitu menikah langsung menjadi miliarder. Nah, ini peluangnya berapa banyak sih menikah dengan orang kaya untuk menjadi miliarder? Peluangnya adalah 500.000 berbanding 1. Jadi menurut statistik hanya ada 1 miliarder di antara 500.000 orang. Nah, yang keenam adalah ini yang banyak dilakukan para lulusan universitas, yaitu bekerja di perusahaan multinasional. Bekerja di perusahaan multinasional. Makanya kalau kita bertanya atau dengar percakapan dari para mahasiswa semester akhir, atau mereka berbincang-bincang atau kita bertanya kepada mereka, nanti setelah kuliah mau bekerja di mana? Nah, selalu pertanyaannya begitu. Antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain atau bahkan dari orang tuanya. Nanti setelah kuliah mau bekerja di mana? Dan mindset mereka sudah bekerja ikut orang. Dan pastinya mencari pekerjaan di perusahaan besar tentunya. Perusahaan multinasional. Dan ternyata di survei peluangnya 100.000 orang berbanding 1. Artinya dari 100.000 karyawan yang bekerja di perusahaan multinasional, hanya 1 orang yang beruntung menjadi miliarder yang menduduki peringkat kedudukan tertinggi di perusahaan tersebut. Itulah sebabnya jarang kita ketemu orang yang bekerja seumur hidup mereka di sebuah perusahaan akan menjadi orang kaya, menjadi miliarder. Karena peluangnya 100.000 dibanding 1. Nah, yang terakhir, cara ketujuh untuk menjadi miliarder yang memungkinkan setiap orang bisa melakukannya, yaitu memiliki usaha sendiri, menjadi pengusaha atau menjadi wirausaha. Peluangnya adalah 1.000 berbanding 1. Jadi peluangnya memungkinkan sekali, artinya dari 1.000 orang yang memiliki usaha, yang mencoba jadi pengusaha, hanya 1 orang yang berhasil menjadi miliarder. Sedangkan yang 999 mereka bangkrut sebagai pengusaha. Bangkrut jadi pengusaha. Nah, kalau Anda mau jadi pengusaha, mindsetnya sudah mulai benar daripada waktu kita kuliah. Jadi rencananya setelah kuliah bukan mau bekerja di mana setelah kuliah, tapi mindsetnya, omongannya harus setelah kuliah saya mau buka usaha apa. Setelah kuliah saya mau berbisnis apa. Itu beda sekali. Ya, mau bekerja di perusahaan mana, mau bekerja di mana dengan mau buka usaha apa. Ini membedakan seseorang menjadi pegawai, punya mental pegawai, atau seseorang menjadi pengusaha dengan mental pengusaha. Masalahnya kenapa orang tidak mengambil cara ketujuh ini untuk menjadi miliarder yang lebih memungkinkan dari 6 cara yang lain, yaitu memiliki usaha sendiri. Dari pengalaman yang saya lihat, karena mereka berpikir menjadi pengusaha butuh modal besar sekali dan takut modalnya habis dan bangkrut. Itu benar kalau sekitar 15-20 tahun yang lalu, ya, di mana Anda menjadi pengusaha harus punya modal besar dan bersaing dengan modal, teman-teman. Belum masang iklan juga di televisi, di koran yang mahal. Semuanya butuh modal. Perlu lagi sewa tempat kerja, sewa ruko dan lain-lain. Semua perlu modal yang besar. Tetapi di zaman now ini, Anda bisa menjadi pengusaha
tanpa perlu modal. Bahkan bisa memakai modal orang lain teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut memiliki usaha sendiri, karena saat ini kita bisa menjadi pengusaha dengan tanpa modal. Jadi ada dua cara, dengan modal atau tanpa modal. Kalau kita nggak punya modal ya jangan takut menjadi pengusaha. Atau Anda punya modal, takut modalnya habis, gak apa-apa, jangan takut jadi pengusaha. Anda bisa belajar jadi pengusaha dengan tanpa modal. Banyak usaha-usaha yang tanpa modal, yaitu semacam dropshipper, reseller. Anda bisa coba-coba di bidang usaha itu, sambil belajar berbisnis. Juga Anda bisa menjadi agen asuransi mungkin, agen properti, itu semua tanpa modal. Yang penting Anda mau belajar. Nah, kemudian juga di dalam bukunya Why We Want You to Be Rich yang dikarang oleh Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki, mereka berdua menganjurkan apa? Bahwa Anda kalau mau jadi orang kaya, menjadi miliarder, Anda harus sungguh-sungguh menjadi pengusaha. Bukan pegawai, harus jadi pengusaha. Nah, cuma karena menjadi pengusaha itu resikonya besar, segala macam, maka Anda mulai belajar jadi pengusaha. Belajar jadi pengusaha dengan masuk melakukan bisnis pemasaran jaringan, bisnis network marketing. Dan sekali lagi ini bukan bisnis multi level marketing, tapi bisnis network marketing, beda sekali. Dan hati-hati jangan terkecoh dengan multi level yang mengaku dengan sebagai network marketing atau bisnis money game investasi bodong. Itu adalah bukan bisnis, itu adalah jebakan ya, jebakan Batman ya. Hati-hati ya. Nah, jadi Anda harus cari bisnis network marketing yang benar, yang terbaik tentunya, yang tanpa modal. Nah, melalui bisnis networking itu Anda belajar jadi pengusaha, bermental pengusaha, Anda belajar leadership, belajar bagaimana memiliki goal, mencapai target, bagaimana Anda juga melayani pelanggan ya, dan hal-hal berkaitan dengan bisnis semua Anda lakukan di situ, Anda belajar di situ. Risiko kalau gagal pun Anda bukan risiko uang, tapi Anda akan dapat ilmu yang banyak sekali. Tetapi tidak ada orang yang gagal menurut saya di bisnis network marketing tersebut. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang tanpa modal ya. Jadi Anda bisa berhasil. Setiap orang bisa berhasil. Kenapa banyak nggak berhasil? Karena demikian teman-teman. Anda membangun sebuah bisnis, ibaratnya ini Anda mengendarai sebuah sepeda. Anda sedang mengendarai sebuah sepeda. Anda membawa sepeda. Anda harus mengayu. Sepeda Anda harus tetap berjalan. Anda harus tetap mengayu terus. Jika Anda tidak mengayu, Anda akan terjatuh. Dalam bisnis juga demikian. Anda harus tetap bekerja, tetap berkreasi, tetap berekspansi, tetap mencapai goal-goal Anda, tetap melayani pelanggan Anda. Jika Anda memperlambat kayuhan sepeda Anda, besar kemungkinan Anda akan terjatuh, atau bahkan Anda berhenti mendadak melakukannya, mengayu sepeda Anda akan jatuh. Artinya Anda berhenti tidak melakukan yang bisnis tanpa modal itu, Anda akan gagal. Tidak ada orang gagal di sini karena tanpa modal, karena Anda tidak punya bos masalahnya. Orang biasa kan diperintah-perintah, mental pegawai kan diperintah-perintah. Sedangkan pada waktu mereka harus jadi pengusaha di bisnis network marketing, itu tidak ada bos. Coach pelatihnya ada, mereka coach, pelatih, mentor, bukan bos yang gak bisa merintah Anda. Modal Anda utama bukan uang, karena impian Anda dan semangat Anda. Itulah perlu namanya self-motivation. Itu modal utamanya. Jadi dorongan yang muncul dalam diri sendiri, Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri. Bukan dimotivasi oleh mentor Anda, oleh upline Anda, tidak. Nah, kalau Anda tidak bisa self-motivation, memotivasi diri sendiri, Anda akan gagal. Karena bisnis ini adalah bisnis bukan padat karya, bukan padat modal, tanpa modal. Jadi Anda harus bisa, modal Anda adalah semangat Anda. Anda harus bisa semangat, menyemangati diri Anda, memotivasi diri Anda, dan impian Anda harus kuat. Itu modal utama Anda. Jadi teman-teman, untuk menjadi miliarder, sudah tahu caranya. Cara termudah, langkah ketujuh, menjadi wirausaha, memiliki usaha sendiri. Kalau Anda punya modal, silakan buka usaha. Entah mau buka usaha apapun dengan modal makin besar, usaha Anda juga kelihatan wah. Tetapi hati-hati juga, bisa habis juga modal Anda. Jadi Anda mau aman,
yang nggak punya modal atau punya modal mau mencoba belajar bisnis, masuklah ke bisnis-bisnis yang tanpa modal yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan self motivation yang kuat, Anda harus bisa memotivasi diri Anda. Karena Anda nggak punya bos, bosnya adalah diri Anda sendiri, dan modal Anda adalah impian Anda, dan Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri. Oke teman-teman, itu adalah sharing dari saya, pengalaman saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat dan salam sukses 1, 2, 3 buat Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.